Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan mengenai aplikasi web daftar saham yang kami buat. Sebelum lanjut, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rika Febria Pitaloka, kemudian ada saya Beta Aprilia, dan yang terakhir ada Muhammad Ali Masud. Nah, berikut ini adalah latar belakang dari pembuatan web kami. Nah, pasar modal merupakan suatu pasar keuangan untuk melakukan kegiatan investasi jangka panjang, suatu perusahaan yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk modal sendiri atau hutang yang berupa sekuritas atau lembar-lembar saham atau obligasi. Pembuatan web ini nantinya akan digunakan user mencari referensi untuk investasi saham. Perencanaan untuk situs web ini hanya sekedar tampilan yang menarik, namun juga berguna untuk masyarakat, di mana investasi di sini dapat diartikan sebagai penamaan modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pada dasarnya, pembuatan desain web juga memerlukan pemrograman HTML, PHP, dan juga CSS. Selain itu, kita juga menggunakan database MySQL, hyperlink, dan juga web hosting di dalam pemrograman tersebut agar mendukung situs web yang kami buat. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada pengertian PHP. PHP adalah bahasa scripting server side, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang sebelumnya disebut Personal Home Page. PHP merupakan bahasa pemrograman umum yang berarti PHP dapat disematkan ke dalam kode HTML atau dapat digunakan dalam kombinasi dengan berbagai sistem template web, sistem manajemen konten web, dan kerangka kerja web. Selanjutnya yaitu ada pengertian HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language. HTML merupakan bahasa markup yang mudah untuk dipahami oleh pengguna. HTML berfungsi untuk memudahkan pengguna saat mengelola atau mengatur sebuah data dalam bentuk dokumen pada website, sehingga menghasilkan dokumen yang menarik dan mudah dibaca oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia. Pada HTML terdapat beberapa tag, diantaranya ada doc type yang digunakan untuk menentukan tipe dokumen, HTML untuk membuat sebuah dokumen HTML, tag title digunakan untuk membuat judul dari sebuah halaman, tag body digunakan untuk membuat tubuh dari sebuah halaman, tag H1 sampai H6 digunakan untuk membuat heading, tag P digunakan untuk membuat paragraf, dan tag BR memasukkan satu baris putus. Selanjutnya yaitu ada pengertian CSS. CSS atau Cascading Style Sheets adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language. Salah satu contoh markup paling populer adalah HTML atau Hypertext Markup Language, yang tergolong sebagai bahasa pemrograman standar dan lazim digunakan dalam pembuatan halaman web. Saat membuat web menggunakan CSS, kita akan lebih menghemat waktu dengan perintah-perintah yang efisien. Hal ini bisa terjadi karena CSS sendiri dikembangkan untuk bisa mengubah tampilan halaman website tanpa harus mengganti isi kontennya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian web hosting. Web hosting adalah sebuah perangkat komputer yang tersambung dengan layanan internet dan berfungsi untuk menyimpan data-data website agar nantinya bisa diakses siapa saja secara online. Segala informasi pada website tersimpan pada server web hosting yang letaknya ada di ruang penyimpanan data yang biasa disebut data center. Selain dipakai untuk penyimpanan data, web hosting juga sering dipakai untuk aktivitas file transfer pada FTP dan pusat data email. Server pada web hosting sendiri memiliki jaringan internet berkecepatan tinggi
dan mampu beroperasi selama 24 jam non-stop. Database MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS, Database Management System, menggunakan perintah SQL, struktur query language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL termasuk dalam RDBMS, Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya dan sebagai penghubung antara perangkat lunak dan database server. Secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string, teks, yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berikut ini adalah desain layout dari tampilan kami. Yang pertama yaitu desain layout home. Jadi pada halaman awal ini, header digunakan untuk tombol navbar atau tombol menu pilihan. Di bawahnya terdapat judul dan sedikit penjelasan, serta terdapat 2 gambar dan footer digunakan untuk copyright. Nah, tampilan yang kedua yaitu layout dari daftar saham. Header tetap digunakan untuk tombol navbar atau tombol menu pilihan. Kemudian tabel di bawahnya ini digunakan untuk list bersaham. Kemudian ada kolom pencarian dan di bawahnya ada logo wewenang. Lalu site content berisi alamat pemilik web dan yang terakhir footer digunakan untuk copyright. Nah, halaman ketiga yaitu halaman desain layout about. Nah, halaman ini yang atas header tetap kegunaannya dan kolom tengah ini digunakan untuk biodata kelompok dan footer tetap digunakan untuk copyright. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan web yang sudah jadi. Nah, yang pertama ini adalah tampilan home. Tampilan home merupakan tampilan pembuka yang isinya kata pengantar sebelum masuk ke halaman selanjutnya dengan mengklik daftar saham. Nah, ini tampilan daftar sahamnya. Bisa dilihat di sini, tampilan kedua berisi kode, nama PT, tanggal pencatatan atau tanggal masuk PT ke Bursa Efek, kemudian ada total saham yang dikeluarkan PT, dan juga ada link yang menuju ke analisis agar memudahkan user mempelajari saham. Selain itu, user juga dapat mencari kode saham yang diinginkan pada kolom pencarian di bawahnya. Nah, ini tampilan about atau tampilan ketiga. Di dalamnya terdapat nama anggota kelompok, kemudian ada posisi dalam tim, dan biografi singkat dari anggota kelompok. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai pembuatan web kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan pengaplikasian dari web yang kami buat. Di sini saya akan mencoba mengakses link website kami. Nah, ini adalah tampilan awal dari website kami. Di sini kalian silahkan klik daftar saham. Nah, di sini ada tabel daftar saham. Lalu silahkan kalian klik cari kode. Di sini saya akan mencoba cari kode BMRI. Kita klik tombol cari. Nah, berikut ini adalah tampilannya. Lalu, untuk melihat analisisnya, kita klik link ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini.
ini. Lalu kembali lagi untuk ke website kami. Lalu di sini ada about, kita klik. Pada tampilan about di sini ada nama anggota kelompok dan juga biografi singkat dari kami. Dan selanjutnya yaitu akan dijelaskan programnya oleh rekan saya. Nah, berikut ini tampilan pertama pada web kami, codingnya seperti berikut ini. Yang pertama yaitu saya akan menunjukkan coding untuk header. Nah, yang di blok itu adalah coding untuk header. Pada header terdapat hyperlink untuk menyambungkan halaman pertama ke halaman kedua dan ke halaman ketiga. Nah, isi dari header tersebut yaitu home, kemudian ada daftar saham, dan juga about. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan coding untuk membuat gambar. Nah, untuk yang di blok tersebut adalah coding untuk membuat gambar atau memasukkan gambar pada halaman home. Selanjutnya yaitu coding untuk membuat klik saham. Nah, itu yang di blok adalah coding untuk membuat klik saham agar langsung masuk ke halaman daftar saham. Yang terakhir yaitu coding untuk footer. Nah, yang di blok tersebut adalah coding untuk membuat footer. Footer ini digunakan untuk copyright website kami. Seperti itu codingnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan codingan tabel daftar saham. Berikut adalah codingannya. Ini adalah tabel dan di sini saya selipkan CSS yang saya namakan customers. Ini ada saya menggunakan ini, ada kode, nama, tanggal pencetakan saham, analisis. Dan ini codingan untuk koneksi .php. Lalu untuk ini disesuaikan dengan database yang terdapat pada web hosting kalian masing-masing. Kemudian ini untuk mencari kode pada database. Dan ini membuat kolom-kolom seperti kode PT saham dan namanya, tanggal pencatatan, dan analisis. Berikut adalah hyperlink analisisnya. Saya namai link. Dan berikut adalah codingan untuk teksnya. Saya menggunakan for. Jadi codingannya menjadi lebih ringkas, ya seperti inilah. Kemudian logo. Ini adalah codingan logonya. Saya bikin seperti ini. Terus ada kelompok 4 sekuritas. Ini codingannya. Dan logo Facebook, Twitter, dan Instagram. Ini sosial URL ini, Facebook, Twitter, Instagram.
Ini codingan untuk Abot. Kreatif leader kami ini codingannya namanya Beta Aprilia dan biografi singkatnya berikut. Dan di sini ada codingan untuk Facebook, Twitter, Instagramnya Beta Aprilia, dan kurang lebihnya sama untuk programming guru Muhammad Ali Mas'ud dan Beta Aprilia, kurang lebihnya sama untuk codingannya. Itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai web yang kami buat. Sekian dan terima kasih sudah menyimak video dari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.